Shalom saudara, kita akan belajar sekali lagi bagian kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah atas kasih, rahmat dan kuasa-Mu, kami boleh terus belajar bagaimana hidup di dalam kekuatan-kekuatan, pengertian-pengertian untuk bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Allah Roh Kudus pasti menolong kami, memampukan kami, terutama saya hamba-Mu yang Bapa pakai sebagai alat kecil di tangan-Mu. Dalam keterbatasan, kekurangan saya sebagai manusia biasa, biarlah penuhi oleh kekuatan kuasa roh Allah. Setiap orang yang mendengarkan, berkati oleh Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya dan berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini dalam kesempatan ini adalah hidup ini sebuah roda kehidupan. Jangan putus asa di tengah kesesakan. Tema ini terinspirasi dari lagu yang berbunyi, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Nah, bagian ini saya coba mendasari atau mengangkat dan belajar dari bagian Alkitab, yaitu kitab Mazmur pasal 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya membaca untuk kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hidup ini seperti sebuah roda kehidupan, sehingga kita perlu belajar banyak hal karena tak selamanya hidup itu berjalan mulus. Hidup membutuhkan masalah supaya kita tahu bahwa kita punya kekuatan. Hidup juga membutuhkan pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Hidup membutuhkan air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Hidup juga membutuhkan dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Hidup membutuhkan tertawa, supaya kita tahu mengucap syukur. Juga butuh senyum, supaya kita tahu kita punya cinta. Dan juga butuh orang lain, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Nah, karena itu saudara-saudara dalam pengalaman hidup ini, karena hidup itu seperti sebuah roda kehidupan, bagaimana kita menjalaninya. Maka saudara bayangkan sebuah roda. Kalau itu sebuah roda tentu saja ada banyak sekali velg-velg atau banyak sekali carang-carangnya. Dan di roda itu kita punya satu poros atau pada roda itu ada satu poros. Dan poros itu adalah Yesus Kristus. Dan kita menjadi pusat dari seluruh roda yang berputar itu. Nah, saudara-saudara, karena itu secara khusus di kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar secara khusus tentang hidup ini sebuah roda kehidupan, lebih fokus kepada kesesakan atau kesusahan. Roda yang berputar di situasi yang menyesakkan, di situasi kesusahan yang saya sebut, jangan putus asa di tengah kesesakan. Nah, karena itu apa saja situasi atau keadaan-keadaan yang membuat manusia itu bisa mengalami kesesakan. Apa saja situasi-situasi yang membuat kita bisa hidup dalam kesulitan-kesulitan, kesesakan-kesesakan. Nah, mari kita belajar. Saya coba menemukan beberapa hal. Misalnya, kita bisa saja ada dalam situasi kesesakan karena rencana yang tidak tercapai. Harapan yang tidak tercapai, keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, dan berbagai-bagai pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Di antaranya adalah kita mengalami persoalan karena kita tidak dihargai, tidak dianggap, direndahkan. Juga masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Keadaan ekonomi yang bermasalah, kekurangan uang. Itu adalah beban hidup yang paling berat secara ekonomi. Masalah antara suami dan istri. Masalah antara orang tua dan anak. Masalah antara pasangan yang satu dengan yang lain, masalah antara saudara bersaudara. Nah, hal-hal seperti ini membuat orang hidup dalam kesusahan, kesulitan, kesesakan.
Orang yang hidup dalam sakit penyakit yang tidak pernah sembuh, sakit penyakit yang berkepanjangan, situasi ekonomi yang berat yang tidak pernah mengalami pemulihan, tidak pernah mengalami peningkatan yang baik. Ini semua membuat orang hidup dalam kesesakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keadaan-keadaan ini bisa saja mengakibatkan atau menimbulkan perasaan tertekan, tertindas, bimbang, bingung, tidak mampu berpikir secara positif, khawatir, dan selalu ada dalam situasi berat, mudah panik, putus asa, khawatir, kecewa, marah, tidak berdaya, bahkan mudah curiga. Semua situasi ini membuat orang hidup dalam kesesakan. Ketika saudara alami situasi seperti ini, mari kita belajar dari kitab Mazmur pasal 20 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi. Karena hidup ini adalah roda kehidupan. Jangan putus asa dengan situasi kesesakan. Perhatikan di Mazmur pasal 20 ayat yang kedua dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini adalah permohonan doa yang patut kita naikkan. Karena kita menyadari bahwa situasi kesesakan bisa terjadi oleh karena kita masih ada dan hidup di dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan dan masalah. Dan hal yang kita mau belajar dari Mazmur pasal 20 ayat yang kedua, yang pertama adalah tetap kuat pada roda kehidupan. Tetap berpusat pada roda kehidupan. Jika saudara mengalami situasi hidup yang membuat saudara tertekan, sedih, terbeban, khawatir, akan hendak marah dan putus asa, ingat bahwa hidup ini selalu berputar. Karena pasti tidak selamanya saudara akan ada di bawah. Di waktu tertentu saudara akan mengalami kenaikan meskipun perlahan-lahan. Tetapi tetap berpusat pada Yesus Kristus sebagai roda kehidupan. Maka kita akan mengalami kekuatan untuk terus berputar. Untuk terus mengalami peningkatan secara perlahan-lahan sesuai dengan perjalanan kehidupan yang kita jalani. Nah, perhatikan saudara-saudara, di Mazmur pasal yang ke-20, di ayat yang kedua ini, dikatakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau itu artinya bahwa Allah Yakub membentengi engkau itu berhubungan dengan Dia akan mengangkat kita, mengangkat saudara ke tempat yang aman, ke tempat yang nyaman. Jadi maksud dari kata ini adalah kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Allah Yakub akan mengangkat kita lebih tinggi dari situasi yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama adalah tetap berpusat pada Yesus Kristus sebagai pusat poros dari roda kehidupan. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah kita dalam Yesus Kristus akan membentengi. Dan bahasa asli dari kata membentengi ini artinya mengangkat kita ke tempat yang aman. Nah, sehingga nama Allah Yakub di dalam Yesus Kristus mengangkat kita lebih tinggi dari situasi kesesakan yang sedang kita hadapi. Yang sedang saudara jalani. Ia akan mengangkat kita lebih tinggi dari masalah yang sedang kita hadapi. Itu yang kita pelajari dari bagian yang kedua. Karena itu saudara-saudara, ketika saudara ada dalam situasi tidak dianggap, dihina, gagal, mengalami pergumulan dengan pasangan suami istri atau dengan anak-anak atau mengalami masalah ekonomi, harapan dan rencana saudara tidak tercapai, saudara sedang mengalami sakit yang panjang yang tidak mungkin sembuh hari ini, hanya perlu obat untuk memperpanjang hidup. Percaya bahwa Allah yang membentengi saudara, mengangkat saudara lebih tinggi dari perkara masalah situasi yang sedang membuat saudara ada dalam kesesakan. Nah, itu yang kita pelajari. Bagian ini juga kita terima dari apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7. Ini bagus sekali. Ada juga dalam sebuah lagu.
Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Nah, jika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai poros kehidupan kita, jika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan, maka roda kehidupan itu pasti akan terus berputar. Tapi percaya bahwa setiap musim pasti akan berganti. Karena itu tetap berpusat di dalam Yesus Kristus. Karena pada Yesus Kristus, dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang pertama, Rasul Paulus menulis, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dan ingat, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Jangan menyerah, karena hidup ini seperti roda yang berputar. Kita pasti akan dibawa lebih tinggi persoalan-persoalan yang akan memberkati. Amin.